الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما نافعا. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah, barakallahu fikunna, jamaah majlis ta'lim dan dakwah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Hari ini adalah hari Selasa yang kedua. Kajian kita adalah dari kitab Hisnul Muslim, doa-doa dan wirid yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dikumpulkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan kita hari ini insyaallah masuk doa yang nomor ke 35. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan barakah majlis ini, di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Dan kita juga berharap untuk ayah bunda kita, guru-guru kita, dan siapa saja yang menjadi sebab terselenggaranya kebaikan yang agung ini, Allah kabulkan amal-amal mereka dan Allah berikan ganjaran yang terus mengalir dan tidak putus selama-lamanya. Allahumma amin. Kitab ini adalah kitab yang wajib dimiliki dan insyaallah harganya murah kan? Paling harganya berapa? Mungkin 25.000 ya, dan terjemahannya banyak yang biasa kami pakai dari penerbit Pustaka At-Tibyan Solo. Karena cetakannya jelas, terjemahannya bagus, dan nomor-nomornya persis seperti yang ada di kitab aslinya. Karena di situ ada nomor-nomornya. Dan hari ini insyaallah kita masuk doa yang judulnya judul nomor 35. Adapun urut-urutannya, urutan besar, ini adalah doa nomor 122. Jadi kita sudah membahas doa-doa dalam kitab ini sudah 121. Hari ini masuk yang nomor 122. Nah, kelebihan terjemahannya At-Tibyan ini, itu tiap judul itu nomornya ada 3. Yang pertama nomor judul 35. Yang kedua nomor urut lengkap 122. Nomor 3 nomor urut doa-doa di dalam bab ini, yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi penomorannya itu lengkap seperti yang ada di kitab aslinya. Doa yang nomor ke-35 babnya ini adalah doaul karb. Doa ketika orang mendapatkan kesusahan. Karb itu ya susah, ya sumpek, ya gelisah, ya ndak tenang, ya galau, ya banyak masalah. Itu semuanya masuk dalam kata-kata karb. Jadi kalau ibu tanya, aku iki sumpek apa doai? Nah, ini semuanya ini adalah doa ketika kita dalam kondisi ya sumpek, ndak tenang, bingung, kacau, galau, dan seterusnya. Di situ ada 4 doa.
Yang pertama-tama doanya saya baca dulu. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Yaitu yang pertama adalah La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung lagi maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar melainkan Allah, Rabb Arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil azim. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, Rabb langit dan Rabb bumi serta Rabb Arsy yang mulia. Ya, doa ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karb, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau lagi sumpah, gelisah, susah dan semisalnya, beliau membaca doa ini. Dan ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim redaksinya bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau diliputi oleh perkara yang membuatnya itu sumpah. Jadi ada masalah yang membuatnya itu sumpah, gelisah, resah, maka Nabi membaca doa ini. Mari kita lihat satu persatu kata-kata dari doa itu. Yaitu di dalam doa tersebut selalu diulang-ulang kata-kata La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah kalimat tauhid. Ini adalah inti keimanan. Berarti ketika membaca La ilaha illallah, kita ini mengaku secara mutlak, yakin bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Allah itu enggak boleh disekutukan. Allah itu enggak boleh diduakan. Hanya Allah saja. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah tanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah la ilaha illallah itu kebaikan? Katanya Nabi, la ilaha illallah bukan hanya kebaikan, tapi kebaikan yang paling baik. Ahsanul hasanat. Jangan meremehkan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling baik. Kemudian di situ ada nama-nama Allah Al-Azim, Allah yang maha agung. Allah maha agung kekuasaannya, maha agung ciptaannya, maha agung perbuatannya. Ya, kalau Allah itu azim, agung, itu berarti selayaknya kita itu kagum kepada Allah, tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah, karena Allah itu azim, karena Allah itu agung. Kemudian di situ ada nama Allah Al-Halim. Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya Allah Maha Penyantun. Maksudnya penyantun itu Allah itu tidak segera menghukum hambanya yang berbuat maksiat. Jadi Allah itu enggak terburu-buru. Ada orang maksiat, ada orang salah, oleh Allah tidak langsung dihukum. Oleh Allah diberikan waktu, diberi tempo. Kapan kamu tobat? Kapan kamu kembali? Ya, Allah itu luar biasa, Al-Halim. Kemudian di situ juga ada nama dan sifat Allah Rabbul Arsyil Azim. Allah adalah penguasa arsy yang agung. Arsy itu apa ibu-ibu? Arsy itu singgasana, dan arsy-nya Allah itu adalah makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling atas itu arsy, dan bentuknya seperti kubah bagi alam semesta. Gedenya nggak bisa dibayangkan. Jadi bentuknya mirip dengan kubahnya alam semesta. Dan arsy itu
seperti atap bagi alam semesta, atapnya alam semesta. Tapi jangan dibayangkan Allah itu duduk di arsy ya, Maha Suci Allah. Allah itu nggak butuh arsy. Allah nggak butuh arsy. Cuman Allah punya arsy. Allah itu punya singgasana. Jadi itu makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Bentuknya mirip dengan kubah dan dia itu sebagai atap alam semesta. Artinya Allah benar-benar menguasai alam semesta. Nggak bisa dibayangkan besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang mana arsy itu mempunyai tiang-tiang penyangga. Dan tiang penyangganya arsy itu 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tamaniyah. 8 malaikat atau 8 barisan malaikat. Yang malaikat itu gede-gede. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan salah satu sifat malaikat pemikul arsy, antara daun telinganya sampai pundaknya ya, seperti perjalanan 700 tahun. Artinya gede banget ya. Kita nggak bisa bayangkan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ juga ada nama dan sifat Allah, Rabbus samawati wa Rabbul ardh. Yaitu Allah adalah Rabb. Allah adalah Rabb, pencipta, pemilik dan pengatur langit 7 lapis dan juga bumi 7 lapis. Jadi semuanya yang menciptakan Allah, yang punya Allah, yang ngatur Allah. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini kecuali dengan seizin Allah, kecuali dengan sepengetahuan Allah. Nggak ada yang lolos lewat begitu saja. Semuanya sudah terencana dan semuanya sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Kemudian wa Rabbul Arsyil Karim. Allah adalah Tuhan arsy yang mulia. Yang mulia, karim, yang dermawan, yang bijaksana, yang penuh dengan keadilan, serta penuh dengan kasih sayang. Doa ini sangat cocok dibaca ketika orang dalam keadaan menghadapi kesulitan besar, ketika cemas, ketika terhimpit banyak masalah, itu membaca doa ini. Kemudian korelasinya apa antara doa ini dengan kesulitan besar, dengan kecemasan, dengan situasi yang menghimpit? Di antara korelasi dan hikmahnya, di dalam doa ini terkandung segala macam tauhid. Segala macam tauhid. Yang pertama, tauhid uluhiyah, la ilaha illallah. Yang berhak disembah hanya Allah. Itu ada di tauhid ini. Yang kedua adalah tauhid rububiyah, ada kata-kata Rabb. Allah itu adalah pencipta segalanya, pemilik segalanya, dan pengatur segalanya. Dan itu ada di dalam doa atau zikir ini. Kemudian yang ketiga, tauhid al-asma was sifat. Di dalam doa ini atau zikir ini juga banyak tauhid asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk tauhid itu ada di dalam zikir ini. Nah, sementara orang itu kalau berzikir tauhid itu jiwanya akan tenang. Karena ketika orang berzikir tauhid berarti dia yakin bahwasanya Allah yang menciptakan segalanya, yang punya segalanya, yang ngatur segalanya, yang berkuasa mutlak hanya Allah. Maka saya pun harus bergantung kepada Allah. Saya minta tolong kepada Allah, tenang. Pokoknya kalau kita nyambung dengan Allah pasti dapat ketenangan. Apalagi memahami maknanya tadi, bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, mulai dari dahulu kala sampai selamanya. Kemudian juga di antara korelasi doa ini, zikir ini dengan sumpah, dengan susah, yaitu bahwasanya di dalamnya itu terkandung pengagungan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Orang kalau kenal Allah melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, pasti dia akan menyadari bahwa Allah itu maha agung, Allah itu maha lembut, Allah itu baik. Tidak ada satu masalah pun yang tidak Allah berikan solusi. Pasti semua masalah Allah berikan solusi. Maka dia itu hatinya menjadi besar,
dadanya menjadi lapang. Sehingga dia hanya fokus kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, dan yakinnya juga hanya kepada Allah. Jadi bukan kepada makhluk. Kita kalau ingat Allah tenang, ingat makhluk nggak tenang lagi. Kemudian diantaranya pula yang nomor 3 adalah fokus kepada kekuasaan Allah, bukan pada masalah. Jadi kita ini kalau punya masalah ibu-ibu, maka fokusnya itu bukan kepada masalahnya, tapi fokusnya itu adalah kepada kekuasaan Allah. Masalah sebesar apapun, sebanyak apapun, yang mungkin menurut akal kita sulit untuk diselesaikan, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah itu punya cara tersendiri, Allah itu punya kun fayakun. Kalau sudah Allah berkehendak, Allah akan ngatur semuanya, tiba-tiba ada saja solusinya. Berapa banyak orang sakit yang divonis oleh dokter nunggu waktu, tinggal mati, nggak bisa disembuhkan. Ternyata dia bergantung kepada Allah dan Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat, penyakitnya hilang. Justru dokternya yang mati lebih dahulu. Ada apa enggak seperti itu? Banyak ya. Jadi kita ini jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Allah kuasa, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu punya kun fayakun. Allah itu bisa. Kemudian di antaranya pula adalah zikir ini atau doa ini mengajarkan adab. Kalau mau berdoa, yaitu sebelum berdoa itu membawa dulu nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Ibaratnya itu kita mengetuk pintu, kemudian nanti Allah bukakan pintu dan doa kita dikabulkan. Jadi doa ini ibu-ibu bisa dibaca langsung lagi sumpah. Bisa juga doa ini dibaca kalau ibu berdoa apapun. Ibu doa apa saja, ini dimasukkan di dalamnya, agar supaya doa kita itu mustajab. Ini salah satu pendukung supaya doanya itu mustajab. Monggo, saya baca, ibu-ibu menirukan. La ilaha illallah العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Ya, kalau lagi sumpah susah ya, gelisah, tidak tenang, kacau, galau, ucapkan dengan tenang atau sambil matanya dipejamkan, rasakan, nikmati Allah mendengar, Allah melihat. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Insyaallah sumpahnya itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Monggo sekarang masuk doa yang nomor 2 di bab ini, yaitu doanya berbunyi Allahumma rahmataka arju fala taqilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharapkan, maka janganlah engkau sandarkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun. Perbaikilah seluruh urusanku. Tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dan doa ini ada beberapa redaksinya.
redaksinya itu agak panjang. Ada satu orang namanya Abdurrahman bin Abi Bakrah, ya, sahabat. Dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, aku mendengar ayah setiap pagi membaca doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant." Ya, dibaca pagi 3, sore 3. Dia tanya kepada bapaknya. Bapaknya itu seorang sahabat. Kemudian bapaknya bilang, "Oh iya, saya membaca itu karena saya mendengar Nabi baca itu. Dan aku suka mengikuti doa-doanya Nabi." Kemudian sahabat Ibnu Abbas menambahi lagi bahwa doa tadi itu masih ada terusannya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa ant. Kemudian masih kata ayahnya atau kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan da'awatul makrub, doanya orang yang sedang sumpek, orang sedang gelisah, yaitu doa yang baru saja kita baca itu. Monggo kita lihat kandungan doa ini satu persatu. Yang pertama-tama, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Ini ada rahasianya ini, ibu-ibu. Kalau ingin pertolongan Allah itu datang dan pasti datang, putuskan harapan dari semua makhluk. Karena kalau masih ada makhluk, Allah itu masih nahan dulu. Setelah kita benar-benar tidak mengharapkan makhluk, hanya berharap kepada Allah saja, saat itulah pertolongan Allah pasti datang. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Ya Allah, aku tidak mengharapkan siapapun, hanya Engkau harapanku. Engkau saja, Engkau lagi, Engkau terus, dan Engkau seterusnya. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain, maka janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Luar biasa, ibu-ibu, ya. Bukan hanya jangan kau serahkan aku kepada orang lain, tapi apa doanya? Ya Allah, jangan Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, sekejap mata pun jangan, ya Allah. Artinya, ya Allah, jangan Kau lepaskan aku dari pertolonganmu, dari pengaturanmu sekejap mata pun. Aku tidak mau Engkau lepaskan sekejap mata pun, ya Allah. Bahkan Kau serahkan kepada diriku pun jangan, ya Allah. Jadi di sini menunjukkan bahwa jiwa manusia itu lemah, manusia itu mudah tergelincir, manusia itu sangat butuh bimbingan Allah terus-menerus. Karena kalau kita ngatur diri kita sendiri tanpa petunjuk dari Allah, kita akan celaka. Kemudian setelah itu, wa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Ya Allah, tolong ya Allah, semua urusanku Engkau perbaiki. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan keluarga, urusan agama, urusan pekerjaan, urusan hati, urusan pikiran. Pokok ya Allah, semua urusanku perbaiki, ya Allah. Ini doa yang sempurna dan paripurna. Pokoknya semua urusanku perbaiki. Kemudian la ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Balik lagi bahwa kita total bergantung kepada Allah. Yang bisa nolong aku hanya Allah, siapapun tidak bisa nolong aku. Kemudian apa korelasi doa ini dengan sumpek, dengan gelisah, dengan resah, dengan masalah, dengan kesusahan? Di antaranya adalah mirip dengan tadi, doa ini mengandung unsur tauhid. Orang itu kalau punya masalah yang genting, lalu ingat tauhid, ingat Allah, Allah adalah segalanya, maka itu akan meringankan kesusahannya, meringankan masalahnya. Jadi doa tauhid. Tadi disebutkan 3 macam tauhid. Apa aja tadi? Tauhid rububiyah, ya, bahwasanya
Allah pencipta segalanya, pemilik segalanya, pengatur segalanya, Maha Esa, nggak ada duanya. Yang kedua tauhid uluhiyah, hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi, nggak disekutukan. Yang ketiga tauhid al-asma was sifat, Allah punya nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Berarti kita bergantung total kepada Allah, dan itu sudah memberikan keringanan. Dada terasa lapang. Ingat Allah, dada lapang. Ingat manusia, dada sempit lagi. Kemudian di antaranya pula doa ini mengajarkan bahwa bergantung pada diri sendiri sangat berbahaya. Ya, jangan pernah bergantung kepada selain Allah, kepada orang jangan, termasuk kepada diri sendiri. Ada seorang ulama ahli tafsir, Fakhruddin Ar-Razi, dia sudah tua. Beliau bilang, selama hidup saya punya pengalaman bahwa setiap saya bergantung kepada selain Allah, saya pasti dikecewakan. Pokoknya kalau saya bergantung kepada selain Allah, pasti saya dikecewakan cepat atau lambat. Tapi kalau saya bergantung kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan saya. Jadi doa ini mengajarkan juga kepada kita, jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu mengandalkan diri. Sebenarnya kata-kata percaya diri itu sendiri, percaya diri itu ya, kalau mau dimasukkan ke dalam akidah itu sebenarnya kurang cocok ibu-ibu. Contohnya hadits ini. Hadits ini tadi bilang apa? Fala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau serahkan aku kepada diriku sekejap mata pun. Yang benar bukan percaya diri, yang benar itu adalah percaya kepada Allah. Lalu Allah memberikan kepada kita kepercayaan diri. Jadi bukan percaya diri, tapi Allah memberikan saya kepercayaan diri. Karena kalau orang bergantung kepada dirinya, terlalu percaya diri, itu nanti bahaya. Nanti tawakalnya kurang. Sementara doa ini mengajarkan tawakal, bahwa saya lemah, kalau tidak ditolong Allah, saya tidak ada apa-apanya. Saya sangat butuh pertolongannya Allah. Jangan dilepas sekejap mata pun. Kemudian juga di antara kandungan doa ini mencakup seluruh urusan hidup. Jadi doa ini bukan hanya masalah tertentu ya, tapi semua urusan hidup. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah seluruh urusanku. Urusan dunia, akhirat, keluarga, agama, pekerjaan, hati, pikiran, jasmani, rohani, dan semuanya. Kemudian juga di antara kandungan doa ini adalah keteladanan dari para sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat tadi itu menjaga doa-doa dan wirid-wirid yang diamalkan oleh Nabi. Dan kita juga perlu seperti itu ibu-ibu. Kalau mau baca wirid-wirid, mau baca doa-doa, kita utamakan nomor satu yang dari Nabi. Itu yang terbaik. Dan buku yang ada di depannya ibu ini, buku yang mengumpulkan semua doa dan wiridnya Nabi dalam kehidupan sehari-hari, mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Sebenarnya ada kitab yang lebih besar, namanya kitab Al-Adhkar, karya Imam Nawawi. Cuman kitabnya gede ya, 2 jilid. Nah, dan kitab ini adalah ringkasannya. Dan kelebihan kitab yang kita kaji ini adalah semua doa dan wirid yang ada di kitab ini sanadnya itu sahih minimal hasan. Yang dhaif tidak ada. Ya, sahih minimal hasan, itu ada keterangan di catatan kakinya. Selalu ada para ulama yang mengatakan sanadnya sahih atau hasan. Dan mereka ulama ahli hadits yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi prinsip kita ibu-ibu, kalau mau baca doa, mau baca zikir, prioritas nomor satu adalah yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai doa dan zikir yang diajarkan Nabi itu malah kita ganti dengan yang lainnya. Kalau kita bicara boleh apa enggak boleh, ya boleh-boleh saja. Cuman apa enggak eman gitu, apa enggak eman. Contohnya, zikir selesai sholat. Kan kita habis sholat 5 waktu kan ada zikir kan dari Nabi kan, dan di kitab ini ada lengkap kan. Ya tinggal urut-urutannya silakan dipilih urutannya seperti apa. Dan kita sering melihat orang setelah sholat itu membaca zikir,
tapi bukan zikir yang diajarkan oleh Nabi. Kalau pertanyaannya boleh apa enggak boleh, ya boleh-boleh aja. Hukumnya enggak wajib kok. Mau baca zikir, enggak baca, enggak apa-apa. Cuman eman. Ini ada dari siapa? Dari siapa? Dari Nabi. Sanadnya jelas. Langsung dari malaikat Jibril, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang dari Nabi malah kamu tinggalkan? Kamu pilih yang dari fulan dan fulan. Eman. Kalau kamu tetap mau baca yang dari fulan dan fulan, yang dari Nabi baca dulu. Tuntaskan dulu dari Nabi. Baru setelah itu silakan ditambahi. Ya, nah di sini kan ada, dulu pernah kita bahas kan, kalau habis sholat baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahut thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu boleh dibaca sebelum salam, boleh dibaca setelah salam. Terus baru yang lain-lainnya. Jadi di sini ada keteladanan dari sahabat bahwa kalau kita mau baca wirid, mau baca doa, diprioritaskan adalah yang dari Nabi nomor 1. Baik, jadi doa ini cocok diamalkan kapan saja, oleh siapa saja, terutama ketika dalam kondisi cemas, gelisah, bimbang, tertekan, kemudian sedang berada di titik lemah. Jadi ketika dalam titik lemah, ibu jangan berdoa, doa-doa yang menyerah. Tuhan, aku lelah. Nah, jangan. Tak boleh doa seperti itu. Ganti seperti ini. Monggo kita baca doanya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Ya, jadi doanya adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Luar biasa. Kemudian berikutnya lagi yang nomor 3 yang ada di bab ini, yaitu doanya berbunyi la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Al-Hakim menyatakan sahih, disepakati oleh Al-Dhahabi dan juga dihasankan oleh Al-Albani. Diriwayatkan melalui jalan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam saat beliau berada dalam perutnya ikan. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat' illa istajaballahu lah. Maka tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini dalam satu perkara apapun kecuali Allah pasti mengabulkannya. Baik, kita lihat dulu isinya doa ini. Ini doanya Nabi siapa tadi? Nabi Yunus ya. Nanti kalau ada waktu kita bahas sebentar tentang kisah Nabi Yunus. Atau sekarang aja kita bahas doanya apa? Kisahnya. Di dalam Al-Qur'an itu banyak disebutkan tentang kisah Nabi Yunus. Monggo nanti kalau ibu-ibu mau buka-buka di Al-Qur'an, saya tuliskan suratnya dan nomor ayatnya. Di antaranya adalah
Surat Yunus ayat 98. Yunus 98. Kemudian surat Al-Anbiya 87 88. Al-Anbiya 87 88. Kemudian surat As-Saffat 139 sampai 148. 139 sampai 148. Kemudian surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ayat 48 sampai ayat 50. Ayat 48 sampai ayat 50. Ceritanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ringkasannya, Nabi Yunus waktu itu diutus oleh Allah kepada kaum di daerah namanya Nainawa. Nainawa itu masuk wilayah Mosul. Sekarang masuk wilayah Irak. Kemudian ternyata kaumnya itu membangkang, kaumnya itu kafir, menolak dan mendustakan. Lalu Nabi Yunus marah, meninggalkan mereka sebelum mendapat izin dari Allah. Jadi belum dapat izin dari Allah, sudah pergi sambil mengancam bahwa akan turun azab dalam 3 hari ini. Dia ngancam seperti itu. Kemudian Nabi Yunusnya pergi. Lah kaumnya, karena diancam itu takut kaumnya. Akhirnya kaumnya benar-benar taubat kepada Allah sungguh-sungguh. Akhirnya Allah pun mengampuni mereka, menerima taubat mereka dan tidak menurunkan azab ke mereka. Nabi Yunus tetap pergi kan? Akhirnya naik kapal laut. Dan ternyata kapalnya itu kelebihan muatan. Akhirnya diputuskan diundi. Siapa yang namanya keluar, maka dia harus terjun ke laut. Subhanallah, diundi yang keluar namanya Nabi Yunus. Yang kedua diundi lagi, tetap Nabi Yunus. Yang ketiga diundi lagi, Nabi Yunus. Ini namanya apa? Takdir. Nggak ada yang kebetulan. Ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Akhirnya Nabi Yunus terjun ke laut. Dan ternyata kuasanya Allah langsung ditelan oleh ikan yang besar. Dan Allah berpesan kepada ikan itu ditelan saja tanpa dikunyah. Jadi tetap utuh, dilekok, ya, gak dikermus. Jadi ditelan aja, sehingga tubuhnya tidak cedera, tulang-tulangnya nggak patah. Ikannya gede banget. Nabi Yunus sekarang berada di dalam perutnya ikan. Mula-mula Nabi Yunus menyangka dirinya meninggal, dikira mati. Ternyata menggerakkan tubuhnya masih bisa. Loh, saya masih hidup ternyata di dalam perutnya ikan. Akhirnya Nabi Yunus sujud syukur kepada Allah di dalam perutnya ikan, sambil mengatakan, "Ya Rabb, ittakhadtu laka masjidan lam ya'budka ahadun fi mithlih." Wahai Allah, aku telah membuatkan untukmu masjid, tempat sujud, yang belum pernah ada seorang pun menyembahmu di tempat seperti ini. Lalu Nabi Yunus sujud syukur di dalam perutnya ikan, sujud syukur kepada Allah. Jadi satu-satunya hamba Allah yang pernah sujud di perutnya ikan, itu hanya Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus berapa lama di perutnya ikan, itu para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan dari pagi sampai sore, cuma 1 hari aja. Ada yang mengatakan 3 hari, 7 hari. Ada yang mengatakan sampai 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada keterangan dari Nabi, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kemudian oleh ikan itu dibawa masuk ke dalam dasar laut, masuk ke dalam. Ibu tahu laut itu dalamnya berapa? Itu dalamnya sampai berkilo-kilo ibu-ibu. Kami aja pernah berada di laut yang dalamnya itu 1100 meter, 1 kilo lebih. Apalagi laut-laut yang ada kapal selamnya itu kan, itu laut dalam banget. Nah, di dalam laut itu
Nabi Yunus mendengar ikan-ikan bertasbih, batu-batu bertasbih, iwak-iwak kabeh maca apa? Subhanallah, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddus, Subhanallah bihamdi, Subhanallahil Azim. Iwak-iwak maca tasbih kabeh, watu-watu maca tasbih kabeh. Akhirnya di dalam tiga kegelapan, kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perutnya ikan. Dalam keadaan sumpek yang luar biasa, Nabi Yunus mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, dibaca. Kemudian Allah mendengarnya dan Allah mengabulkannya. Walaupun Allah berada di atas yang paling tinggi, Nabi Yunus berada di dasar laut yang paling bawah, tapi Allah tetap mendengar karena Allah adalah As-Sami', Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya, kemudian oleh Allah diselamatkan, ikannya oleh Allah disuruh minggir, dan Nabi Yunus pun keluar dalam keadaan lemah. Kemudian oleh Allah diutus kembali ke kaumnya, dan ternyata sekarang kaumnya beriman 100.000 lebih iman semuanya. Itu ceritanya doa ini. Jadi orang itu kalau dakwah nggak boleh putus asa. Tugasku adalah menyampaikan dengan cara terbaik. Orang mau, monggo. Orang tidak mau, aku telah menyampaikan kewajibanku. Kemudian juga di antara kandungan kisah Nabi Yunus ini, pentingnya bertasbih dan berdoa, terutama dalam kondisi yang sulit, terutama baca doa ini. Itu nanti pertolongan Allah pasti datang. Kemudian juga bahwasanya Allah itu menerima taubat siapapun yang mau untuk taubat. Kaumnya Nabi Yunus hampir diazab oleh Allah, tapi ternyata mereka taubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah cabut azab, nggak jadi, diterima taubatnya mereka. Kemudian juga bahwasanya Allah itu punya cara yang rahasia, yang tidak pernah terpikirkan untuk menyelamatkan hamba-hambanya. Coba ibu-ibu, siapa yang pernah mikir bahwa ada orang oleh Allah diselamatkan dengan cara dimasukkan perutnya ikan? Itu tidak terbayangkan ibu-ibu. Gusti Allah itu yang ngono iku gitu loh. Jadi jangan mikir ya apa solusine ya apa jalan keluar. Ojo mikir iku, pikiran, doa nang Allah, berusahalah, bekerjalah, berupayalah, berdoalah. Corone ya apa? Urusane Gusti Allah. Allah itu gampang. Allah tinggal kun fayakun, wis moro ngatur kabeh alam semesta ikut kekuasaannya Allah. Jadi ini doanya. Kita kembali lagi kepada doanya dulu ya. Jadi Nabi tadi mengatakan bahwa orang kalau membaca doa ini, masalah apapun maka Allah akan selamatkan. Tadi ada isinya la ilaha illa anta. Tadi telah kita bahas berkali-kali. Ini adalah tauhid yang tulus, terutama ketika dalam kegelapan, dalam keputusasaan. Ingat Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah segalanya, Allah bisa nolong saya. Kemudian subhanak, Maha Suci Engkau, yaitu menyucikan Allah dari segala yang tidak layak untuk Allah. Wis pokok kabeh sing gak layak bagi Gusti Allah, gak ono kaya ngono. Maha Suci Gusti Allah. Ini kuntu minadh dhalimin, ini pengakuan. Jadi doa ini kata para ulama ibu-ibu mencakup 3 inti ibadah hati. Jadi doa ini mencakup 3 inti ibadah hati. Ya, mencakup 3 inti ibadah hati. Apa saja? Yang pertama tauhid, mengisahkan Allah, la ilaha illa anta. Yang kedua adalah tanzih, penyucian Allah. Penyucian Allah, subhanak, Maha Suci Engkau. Allah itu Maha Suci. Pokok semua yang tidak layak bagi Allah, Allah Maha Suci. Allah sempurna. Kemudian yang ketiga, tadzkir bidzunub, yaitu pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim. Dan Gusti Allah itu paling seneng lek ana wong ngaku
dosane. Wong salah ngaku bersalah. Jadi doa ini mencakup 3 inti ibadah hati. Yang pertama apa? Tauhid, la ilaha illa anta. Yang kedua, tanzih, penyucian Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Pokok semua yang tidak layak untukmu, maha suci engkau. Kemudian yang ketiga, tadzkir bidzunub, yaitu pengakuan dosa. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim, yang aniaya. Kemudian di antara kandungan atau korelasi dan keutamaan doa ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini untuk diamalkan oleh umatnya, terutama menghadapi berbagai kesulitan. Ono masalah opo ae, ojo lali baca doa iki. Termasuk kita doa apapun, kita bawa zikir ini. Itu juga akan menyebabkan doa kita itu mustajab. Kemudian juga doa ini sangat cocok untuk semua kondisi. Jadi bukan dibaca pada waktu tertentu ya, kondisi apapun. Ibu sekarang punya masalah apa? Ibu punya masalah apa, Bu? Problem ekonomi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini zikirnya, tapi sambil apa? Sambil berusaha, berupaya gitu kan. Kemudian lagi apa? Problem kesehatan, loro, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Problem rumah tangga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kena bencana, gelisah, duwe utang, gagal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca berapa kali? Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau bisa dibaca 40 kali. Tapi kalau dari Nabi bebas ya, tidak ada ketentuannya. Mau 1, mau 2, mau 10, mau 20, mau 40, mau 100, mau dibuat wiritan boleh. Ya, yang banyak baca doa ini ketika menghadapi tekanan, musibah, terutama kebuntuan hidup, sambil menghayati makna-makna doa ini. Baik, yang terakhir sekarang biar tuntas, yang keempat dari bab ini, doa ketika dalam keadaan sumpek adalah Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah Rabbi, aku tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadits riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Doa ini ada beberapa redaksi lengkapnya dari Nabi. Yang pertama-tama ada redaksi dari Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ala u'allimuki kalimatin taqulinahunna indal karb au fil karb." Maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat yang kamu baca ketika kamu dalam keadaan susah, dalam keadaan sumpek. Kemudian Nabi menyebutkan, Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kemudian redaksi berikutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Ibnu Hibban, yaitu bahwasanya Nabi mengumpulkan ahlu baitihi. Nabi mengumpulkan keluarganya. Jadi keluarganya Nabi kabeh dikumpulno. Kemudian Nabi berkata, "Idza asaba hadakum ghammun aw karbun falyaqul Allah, Allah, Rabbi la usyriku bi syai'a." Apabila seorang dari kamu ditimpa sumpek, susah, ya, resah, gelisah, galau, maka hendaklah ucapkan Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Jadi Nabi ngumpulno keluargane ibu-ibu, dikumpulno kabeh, sapa wae sing sumpek, sing ono masalah, membaca doa ini. Dan juga ada riwayat-riwayat yang lainnya, intinya Nabi mengajarkan ini kepada keluarganya. Berarti ini doa yang istimewa.
Tidak mungkin Nabi mengajarkan kepada keluarganya kalau tidak ada keistimewaan. Kemudian di antara kandungan doa ini adalah doa ini sangat sederhana tapi penuh dengan makna tauhid. Yang tadi sudah kita bahas berkali-kali ya. Kemudian juga doa ini tadi ada pengulangan nama Allah 2 kali. Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Ini menunjukkan ya hatinya dikuatkan, hatinya penuh dengan harap dan hatinya sangat merendahkan di hadapan Allah. Jadi kayak ditekankan gitu ya. Saya sangat berharap oleh Allah dikabulkan, dikuatkan oleh Allah. Kemudian di situ ada kata-kata la usyriku bihi syai'a. Aku tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ya, ini juga salah satu sebab supaya doa kita mustajab. Kesulitan kita oleh Allah dihilangkan, yaitu keteguhan tauhid, tauhidnya kuat, enggak syirik, maka doanya dikabulkan, kesulitannya oleh Allah dihilangkan. Dan doa ini bisa dibaca dalam segala bentuk kesedihan, tekanan jiwa maupun kesempitan hidup. Masalah apapun, musibah apapun, kecemasan, cobaan besar, baca doa ini. Monggo kita baca doanya. Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Ya, itu tadi semuanya luar biasa ibu-ibu. Kalau kita kumpulkan, monggo kita baca semuanya ya. Saya baca, ibu-ibu menirukan mulai dari awal. Kita sambung semuanya. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa ant, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Alhamdulillah, sumpeknya hilang, kabeh masalah hilang, kabeh sumpeknya hilang, masalahnya hilang, cemasnya hilang, galaunya hilang, sing elek-elek hilang kabeh, sing apik-apik teko kabeh. Allahumma amin. Saya kira itu dulu. Monggo kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha ma batan. Allahumma arzuqna ath-thabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islam was sunnah ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina fi hadhihi ad-dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami,
terimalah taubat kami. Jadikanlah kami semuanya orang-orang yang sukses, yang selamat, yang bahagia, yang berkah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, bimbing kami agar kami terus istiqamah di jalan-Mu, mengikuti Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kami ya Allah. Bukalah pintu-pintu taubat sebelum kami mati ya Allah, sehingga kami sudah bertaubat dari semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Kami mati tidak membawa dosa lagi ya Allah. Kami mati Engkau ridha kepada kami. Kami mati dalam keadaan yang terbaik. Kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Kami mati lisan kami mengucapkan La ilaha illallah. Roh kami keluar, kami telah keluar dari sempitnya dunia, dari semua gangguan di dunia, dari semua kepayahan di dunia. Saatnya kami pulang ya Allah ke rumah kami di surga-Mu ya Allah. Kami bertemu dengan-Mu bahagia selamanya bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar kami. Ya Allah, berilah kami semuanya sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Masukkan kami syurga firdaus yang paling tinggi tanpa hisab, tanpa adab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Monggo kita baca doa sholawat supaya Allah memberikan rezeki, kemudahan, kita semuanya bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah bersama keluarga besar kita dalam keadaan yang terbaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, warzuqna wa yassir lana biha al-hajjah wal umrah wal ziyarah fi khairin wa afiyah ma'a zawji wa awladi wa usrati wa aqribai fi khairin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Qabul insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.